Sikem, nama tempat dan makna simbolis. Terminologi Sikem. Dalam bahasa Ibrani, nama Sikem secara harfiah berarti bahu atau pundak. Bahu sering dihubungkan dengan peran seseorang dalam memikul beban atau tanggung jawab, baik secara fisik maupun moral. Kata ini mencerminkan makna simbolis yang berkaitan dengan kekuatan, tanggung jawab, dan dukungan. Nama Sikem sering digunakan dalam Alkitab dan merujuk pada sebuah tempat yang memiliki peran penting dalam sejarah. Seperti janji Allah kepada Abraham, pembaruan perjanjian oleh Yosua, dan tanggung jawab kepemimpinan fisik dan spiritual. Nama Sikem dalam Alkitab tempat penting dalam sejarah Israel. Sikem adalah kota kuno, tempat yang penting di mana banyak peristiwa besar terjadi dan melibatkan beberapa tokoh kunci. Di Sikem, Allah menampakkan diri kepada Abraham dan menjanjikan bahwa tanah tersebut akan diberikan kepada keturunannya. Abraham kemudian mendirikan mezbah di sana sebagai tanda penyembahan kepada Allah. Kejadian pasal 12 ayat 6 dan 7. Menurut kronologi Alkitab, Abraham diperkirakan hidup sekitar tahun 2000 sampai 1800 sebelum Masehi. Abraham menerima janji dari Tuhan di Sikem terjadi di awal panggilan Abraham ke tanah Kanaan, yaitu sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tempat ini menjadi saksi dari janji Allah kepada Abraham mengenai pemberian tanah tersebut kepada keturunannya. Kemudian Abraham melanjutkan perjalanannya di tanah Kanaan dan menjadi bapa leluhur bangsa Israel karena janji yang Allah berikan di Sikem dipenuhi melalui keturunannya. Yakub dan anak-anaknya menetap di dekat Sikem dan membeli sebidang tanah di sana setelah berdamai dengan Esau. Dan Yakub juga mendirikan mezbah di Sikem. Kita bisa melihatnya dari kitab Kejadian pasal 33 ayat 18 sampai 20. Atas perintah Allah, Yakub kemudian pindah dari Sikem kembali ke Betel. Nama Yakub diubah menjadi Israel, kemudian menjadi nama bangsa yang akan datang dari keturunannya. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 14, Yusuf dikirim oleh Yakub untuk mencari saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan ternak di sekitar Sikem. Itu kita melihat di Kejadian tadi. Ketika bertemu saudara-saudaranya, bukannya disambut baik, melainkan mereka ingin membunuhnya. Namun tidak jadi. Kemudian dijual, lalu dibawa ke Mesir. Tanpa disangka dan diduga, Yusuf menjadi penguasa kedua di Mesir setelah Firaun dan menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Ketika meninggal, tulang-tulang Yusuf dibawa kembali ke Sikem untuk dikuburkan, menunjukkan pentingnya Sikem sebagai tempat pemakaman bagi leluhur Israel. Kita bisa melihat dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 32. Yang kedua, tempat pembaruan perjanjian. Sikem juga dikenal sebagai tempat di mana Yosua memperbarui perjanjian antara Allah dan bangsa Israel setelah mereka memasuki tanah Kanaan. Kita bisa melihat di kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 25. Yosua memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan setelah masa pembuangan di Mesir dan perjalanan 40 tahun di padang gurun. Peristiwa Yosua memperbarui perjanjian di Sikem terjadi setelah penaklukan tanah Kanaan yang diperkirakan sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Di sini Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk menyembah Tuhan
dan mendirikan sebuah batu besar sebagai saksi perjanjian ini. Perjanjian yang diperbarui di Sikem menjadi landasan bagi bangsa Israel selama bertahun-tahun setelah kematian Yosua. Yosua meninggal pada usia 110 tahun dan dikuburkan di tanah miliknya di Timnat Serah di pegunungan Efraim. Berdasarkan perhitungan ini, jarak waktu antara Abraham menerima janji dari Tuhan di Sikem dan Yosua memperbarui perjanjian di tempat yang sama adalah sekitar 600 tahun. Itu kira-kira. Tanggal ini adalah estimasi yang didasarkan pada kronologi Alkitab, tradisional, dan sejarah umum yang digunakan oleh para ahli teologi dan sejarah. Meskipun tidak ada kesepakatan tanggal di kalangan para sarjana tentang tanggal yang pasti, namun kisaran waktu ini adalah yang paling bisa diterima.